Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-6. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Namun, bagaimana ya jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Saat ini, air bersih cukup sulit untuk didapatkan. Sumber air yang bersih dapat membawa dampak yang baik bagi makhluk hidup di sekitarnya. Begitu pula sebaliknya, sumber air yang tercemar dapat membahayakan ekosistem dan makhluk hidup di sekitarnya. Sumber air di sini dapat berupa sungai, danau, ataupun sumur. Bagaimana air dapat menjadi tercemar dan tidak dapat digunakan? Berikut ini adalah beberapa penyebab dari pencemaran air. Penyebab yang pertama adalah kebiasaan membuang sampah ke sungai. Kebiasaan yang buruk ini dapat membuat sungai menjadi kotor dan juga penuh dengan limbah rumah tangga. Dan hal ini tentu saja dapat merusak air yang ada di dalam sungai. Kemudian, pembuangan limbah deterjen ke perairan. Selain pembuangan limbah deterjen ke perairan, pembuangan limbah industri ke perairan juga dapat menjadi penyebab pencemaran air. Karena pembuangan limbah deterjen dan juga limbah industri dapat membuat perairan menjadi tercemar. Kemudian, pemakaian pupuk buatan dan pestisida berlebihan di lahan pertanian. Pupuk buatan dan juga pestisida mengandung bahan kimia. Hal ini dapat mencemari air jika terbawa dalam air. Berikutnya, tumpahan minyak dari kapal pembawa minyak. Nah, hal ini seringkali terjadi ya, ketika kapal pembawa minyak tumpah di tengah laut. Dan tentu saja hal ini dapat mencemari daerah di sekitar tumpahan minyak tersebut. Jadi, ini adalah beberapa penyebab dari pencemaran air. Nah, dapat kalian lihat pada gambar, jika pada air terdapat limbah, terdapat sampah, dan juga tumpahan minyak, tentu saja di sini akan membuat perairan menjadi kotor. Berikut ini adalah beberapa dampak dari pencemaran air. Yang pertama, kualitas air menjadi menurun sehingga tidak layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Air yang kotor tentu saja tidak dapat digunakan. Kemudian, air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Berikutnya, membahayakan ekosistem yang ada di air. Jika air kotor dan banyak limbah, tentu saja ekosistem yang ada di air akan terganggu. Kemudian, ikan menjadi tercemar logam berat dan berbahaya untuk dikonsumsi. Dan dampak yang terbesar adalah dapat menyebabkan krisis air bersih, sehingga manusia akan sulit untuk mendapatkan air bersih. Jadi, ini adalah dampak dari pencemaran air. Lalu bagaimana ya tindakan untuk mengurangi krisis air bersih? Yang pertama, kalian dapat menghemat penggunaan air. Berikutnya, membuat lubang resapan atau biopori. Lubang resapan ini dapat membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Berikutnya, menanam pohon. Akar pada pohon dapat membuat air hujan terserap lebih baik ke dalam tanah. Dan juga menanggulangi pencemaran sumber air. Hal sederhana yang dapat kalian lakukan adalah tidak membuang sampah ke sungai. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti.
Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.